Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mobil mereka berdua dihentikan oleh 3 orang. Dan 3 orang itu menumpang. Saat berbahaya di luar, beruntung sekali kami bertemu dengan kalian. Pria tampan, kau mau pergi kemana? Sekarang banyak zombie berkeliaran. Jangan banyak membuang-buang waktu untuk berkeliling. Hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Siapa kalian? Dan kenapa kalian bisa berada di jalan raya? Kami bertiga adalah keluarga. Ini pacarku, dan itu adalah saudaraku. Halo, kami hari ini sebenarnya akan pergi jalan-jalan. Tapi nggak menyangka, ternyata banyak sekali zombie. Kami berhasil melarikan diri. Tapi mobil kami tiba-tiba mogok di tengah jalan tadi. Pada saat itu, ada banyak sekali kekacauan, sehingga kami bersembunyi di dalam mobil. Dan begitu melihat kalian, kami bergegas keluar. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berdua ini pasangan? Ya begitulah, kamu sangat baik kakak. Hei, perhatikan jalannya. Melihatmu begitu muda, dan seperti kamu gak terlalu kaya. Sepertinya mobil ini bukan mobil kalian. Apa ini mobil curian? Kenapa emangnya? Itu terserah kami. Ah, pria tampan, ada apa di dalam tasmu itu? Kami belum makan seharian. Apa kamu bisa memberi kami sedikit makanan? Jangan khawatir, aku gak memintanya secara gratis. Bagaimana kalau tukar dengan jam tangan ini? Ini merek terkenal dan sangat mahal. Apa gunanya benda itu di saat seperti ini? Aku akan memberikan makanan kepadamu, dan kau bisa menyimpan jam tanganmu itu. Aku gak tertarik. Lalu Tianlei memberikan mereka 3 sosis. Orang berambut hijau berkata, hei, jangan pelit lah. Kenapa kau memberi kami sangat sedikit? Tasmu itu besar. Pasti ada banyak makanan di dalamnya. Cepat, berikan kami makanan lagi. Kau mudah mengatakannya, tapi kau nggak tahu betapa berharganya makanan sekarang. Kami berdua sendiri pun kekurangan ini. Kalau kamu nggak puas dengan itu, kembalikan aja sini makanannya. Coba ngomong lagi. Oke, udah. Adik perempuan itu benar. Kita sudah diberi makanan. Kita seharusnya berterima kasih. Jangan minta lebih. Ayo makan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tianlei, lihat di depan. Di depan ternyata itu adalah sebuah mobil dan ada banyak zombie di sana. Mereka pun melewati kawanan zombie itu. Sangat menjijikan. Ayo cepat pergi dari sini. Mereka pun pergi melewati zombie itu. Tianlei, apa itu mobil mereka kemarin? Iya, sepertinya mereka bertemu zombie saat di jalan. Mereka panik sehingga terjadi seperti itu. Itu ganjaran mereka karena nggak tahu terima kasih udah ditolong. Lalu 3 orang di belakang melakukan eye contact. Wanita itu berkata, pria tampan, ada kota di depan. Pasti ada banyak zombie di kota. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Tianlei membalas, apa yang kau katakan emang masuk akal. Kukira di sekitar sini juga nggak ada zombie lagi. Jadi gimana kalau kalian turun? Kami akan menurunkan kalian di depan sana. Lalu tiba-tiba orang itu menodongkan pistol ke kepala Tianlei. Hei, dengarkan kami kalau kamu ingin selamat. Kalau tidak, kepalamu akan pecah. Ah, jangan takut adik cantik. Siapa kalian? Kami bertiga bukanlah orang jahat. Kami hanya mencari makanan di jalan. Untuk bantuan kalian tadi, kalau kalian menyerahkan mobil dan makanan kalian, aku pasti akan mengampuni nyawa kalian. Si rambut mohok berkata, aku sarankan kalian untuk menyerahkannya karena adiknya memiliki temperamen yang buruk dan dia sudah membunuh 3 orang. Jika dia kehilangan kesabaran, dia gak akan segan-segan membunuh kalian. Omong kosong. Lebih baik cepat singkirkan mereka. Kau bodoh apa sih? Bagaimana kalau mobil ini bau darah? Adik perempuan, kau juga tahu kan, kalau kamu gak ingin kepala pacarmu pecah, cepat hentikan mobil ini. Dalam hati Cheng Yao, jika kita kehilangan mobil ini, maka kita pasti akan dikejar oleh para zombie. Tapi jika kita gak berhenti, Tianlei pasti akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Tianlei berkata, baiklah, kita akan turun. Tapi kalian harus berjanji, kalau kalian gak akan membunuh kami. Tenanglah, adikku gak akan membunuh kalian. Kalau kalian bersedia memberikan mobil dan makanan kalian. Cheng Yao, berhenti. Lalu mereka pun berhenti. Tianlei dan Cheng Yao pun turun. Si rambut hijau berkata, berhenti, kau bisa pergi. Tapi wanita itu bisa tetap di sini. Cheng Yao kaget. Si rambut mohok berkata, kau gila.
kenapa kau mau bawa beban lagi? Rambut hijau membalas, aku nggak punya wanita. Sedangkan kamu masih ada kakak, kau nggak akan merasa kesepian. Di momen seperti ini, aku juga mau merasakan kehangatan wanita. Mukanya lumayan cantik dan badannya juga sangat seksi dan menggairahkan. Lumayanlah bisa membantuku menghilangkan rasa bosan selama perjalanan. Astaga, Tianlei tampak kesal, tapi dia nggak berbicara apa-apa. Dia langsung menarik tangan Cheng Yao dan pergi. Lalu si rambut hijau turun. Hei, jangan pergi! Berani-beraninya kau membawa wanitaku pergi. Dasar bodoh, cepat berhenti! Lalu dia menodongkan pistolnya lagi. Tapi dengan cepat, Tianlei langsung memotong tangan orang itu. Tangannya langsung putus. Tanganku! Coba ngomong lagi, siapa yang kau bilang bodoh? Beraninya kau melakukan itu pada adikku. Kau cari mati. Sayangnya, kau akan berakhir sekarang. Tianlei, hati-hati. Lalu Tianlei melempar kapaknya. Dan kapak itu menancap di kepala si Mohawk. Dan dia langsung mati. Lalu menggunakan pistol, dia menembak pisau yang ada di tangan wanita itu. Dia pun langsung berhenti. Dalam hati Tianlei, setelah menyuntikkan cairan evolusi, panca inderaku menjadi sensitif. Dan refleksku juga cukup cepat sekarang. Apakah ini efek karena evolusi? Pria tampan, kami salah. Kami mengaku salah. Tolong, jangan bunuh kami. Kami di sini juga ingin bertahan hidup. Kakak, tanganku terluka. Konyol sekali. Kenapa sampai membunuh orang lain? Jika kalian hanya ingin bertahan hidup. Kalau gitu, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya seorang wanita. Sebenarnya aku dan adikku adalah orang baik. Aku dipaksa untuk melakukan hal-hal itu oleh pacarku. Sekarang dia udah mati. Jadi aku bebas. Selama kamu mengampuni kami, aku dan adikku rela melakukan apa aja. Kamu sekarang meminta belas kasihan. Emang benar-benar wanita yang gak tahu malu. Baiklah, dengan satu syarat. Syarat apa? Tentu aja, aku akan melakukan apapun. Pacarmu masih muda. Dia pasti gak berpengalaman sama sekali. Aku lebih dewasa, lebih berpengalaman. Biarkan aku melayanimu. Kamu pasti akan merasa puas dan gak akan kecewa. Baiklah, aku berjanji gak akan membunuhmu. Tianlei, kamu. Tetapi kamu nggak perlu melakukan apapun. Tembakan barusan pasti telah menarik perhatian para zombie. Kamu hanya perlu menunggu di sini sampai mereka datang. Nikmatilah apa yang telah kau perbuat. Enggak, tunggu. Lalu mereka berdua masuk mobil dan mereka pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Lalu zombie-zombie mulai datang ke arah mereka. Tidak! Lalu mereka bertiga semua dimakan oleh zombie. Cheng Yao, apa kamu takut denganku sekarang? Aku gak ingin membunuh orang lain jika aku bisa. Tapi jika aku gak membunuh mereka, maka kita sendiri yang akan mati. Aku tahu kamu pasti takut. Tetapi kita akan menghadapi situasi seperti ini. Dan itu gak sekali dua kali. Pasti tiap hari ada mulai sekarang. Karena itu, Cheng Yao, kau harus berani. Tangan Cheng Yao bergemetar. Dia berkata, Aku mengerti. Aku hanya merasa gak nyaman untuk sementara waktu. Zombie itu mengerikan. Tapi sekarang, orang-orang itu lebih kejam daripada zombie. Mereka pantas mati. Kamu benar. Tianlei, percayalah. Aku akan kuat dan berani. Aku pasti gak akan menjadi beban untukmu. Dalam hati Cheng Yao, Tianlei, aku gak takut melihatmu membunuh orang. Tetapi tadi aku teringat pada saat kejadian di perpustakaan. Orang-orang itu hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mereka meninggalkanku tanpa melihat ke belakang. Aku sangat takut kejadian itu terulang lagi. Aku takut akan kamu meninggalkanku sendiri. Aku takut ditinggalkan sendirian dan hanya bisa menunggu kematian. Aku harus tumbuh menjadi orang yang kuat biar tidak menjadi beban untukmu. Agar aku juga bisa bertahan hidup. Tianlei, lihat. Iya, tampaknya lalu lintas di sini lumpuh dan ada banyak genangan air di depan sana. Kalau enggak, orang-orang nggak akan meninggalkan mobil mereka di sini. Untungnya, jarak ke kota nggak terlalu jauh. Kalau begitu, mari kita berjalan menuju ke sana. Tianlei, suasana di sini tampaknya sangat aneh. Jangankan manusia, satu zombie pun nggak ada di sekitar sini. Apa kamu lebih suka ketemu hantu? Tapi hantu lucu loh. Mereka nggak seperti zombie yang suka membunuh dan memakan manusia. Udah cukup. Keduanya sangat menakutkan. Tiba-tiba ada suara angin. Hantu! Ternyata itu adalah kucing. Membuatku takut aja. Kamu juga buat aku takut tahu. Apa yang terjadi? Sebentar. Aku sepertinya mendengar suara zombie. Lalu mereka mengintip. Tianlei berkata, "Dan bukan 1-2, ada kawanan zombie di sini." Tianlei, jangan menakutiku. Aku nggak mendengar apa-apa. Selain itu, ini adalah jembatan. Cepat, ikuti aku. Dalam hati Tianlei, sekarang telingaku sangat sensitif. Dan aku nggak mungkin salah. Itu seharusnya berada di depan sana. Satu-satunya yang bisa menarik perhatian para zombie adalah... Sabar, ada orang yang selamat di sana. Di sebuah gedung, ada banyak sekali zombie. Para zombie-zombie itu mencoba masuk. Di dalam, orang-orang semua berusaha menahan zombie itu dari masuk. Astaga, kita nggak bisa menahannya lagi. Cepat, pindahkan beberapa benda yang bisa menahan pintu ini. Mereka berdua sedang mengamati keadaan. Astaga, banyak sekali zombinya. Sangat menakutkan. Lihat, ada jendela di sana. Kita seharusnya bisa melihat keadaan di dalam sana. Kita masuk ke dalam gedung. Kakak, aku udah gak tahan lagi. Apakah aku akan mati? Adikku, kau pasti akan baik-baik aja. Tenanglah.
Ketika kita keluar dari sini, kakak akan membawamu ke dokter, dan dokter akan menyembuhkanmu. Orang tua itu berkata, "Hei, adikmu telah digigit zombie. Kenapa kamu masih memegangnya? Apa kau ingin membunuh semua orang di sini? Kalau kamu ingin menemaninya terus, pergilah dari sini." Mereka berdua melihat dari jendela atas. Seorang wanita berkata, "Li Suyang, apa kau ingin membuat ini jadi bencana? Kenapa kau masih mempertahankan adikmu? Apa kau ingin menunggunya menjadi zombie? Lalu kemudian membunuh semua orang di sini. Lan, kau tega berkata seperti itu?" Lalu yang lain mulai menambahkan, "Hei, gak hanya adikmu. Banyak kerabat orang-orang di sini juga menjadi korban dan mati karena para zombie itu. Aku sendiri melihat orang tuaku menjadi zombie dan membunuh adik perempuanku. Jika bukan karena aku kabur, maka aku pasti akan mati. Hei, dengarkan. Lebih baik kita pukul kepalanya sebelum adikmu berubah menjadi zombie. Kenapa kamu begitu kejam? Dia digigit zombie karena menyelamatkanmu. Adikku sangat menyayangimu. Kamu seperti kakaknya baginya. Tapi apa? Kamu bahkan gak menganggapnya sama sekali sekarang. Adikku melihat zombie ke arahmu. Adikku lukas melindungimu tanpa memperdulikan nyawanya. Tapi lihat sekarang, apa yang adikku dapat? Jangan mimpi. Lihat dirimu sendiri. Aku gak akan mau menerima tawaran berkunjung ke rumahmu. Kalau aku tahu rumahmu hanya beberapa sekat aja, atau dalam kata lain kecil. Seekor katak berharap memakan daging angsa. Mari kita luruskan. Dia menyelamatkanku atas kemauannya sendiri, dan dia digigit bukan karena aku menyuruhnya, tapi dia sendiri yang bersedia. Jadi ini semua gak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang aku gak ada lagi hubungan dengan kamu atau adikmu. Jadi jangan melibatkan aku lagi. Kamu, kakak, tinggalkan aku. Biarkan mereka melakukannya. Aku gak mau berubah menjadi zombie yang mengerikan itu. Lihat semua, dia sendiri mengatakannya. Ayo, jangan tunda lagi sebelum terlambat. Itu benar. Jika kita membunuhnya sekarang, maka itu juga akan membantunya. Biarkan dia mati. Lepaskan. Kalau enggak, kamu juga akan mati. Siapapun yang berani menyentuh adikku, maka langkahi dulu mayatku. Lalu ada seseorang maju. Enyahlah kau. Tapi dalam sekejap, orang itu dihajar dan langsung dikalahkan seketika. Mereka tanpa ketakutan. Hati-hati, dia pandai bertarung. Dan kemampuan bertarungnya lumayan tinggi. 2 atau 3 orang gak akan bisa mengalahkannya. Semuanya, kepung dia. Ayo, kita keroyok dia. Cheng Yeo berkata, wanita ini pelacur. Padahal 2 kakak beradik itu telah menyelamatkannya. Tapi dia malah ingin menyingkirkan mereka sekarang. Dan juga orang-orang ini gak punya rasa simpati. Semuanya egois. Dan mereka sekarang bukan lagi manusia, tapi hewan. Tianlei, ini gak sebanding dengan resikonya. Orang-orang ini gak layak diselamatkan. Ayo pergi, kamu benar. Mereka gak layak diselamatkan, kecuali 2 orang. Maksudmu 2 bersaudara itu? Aku mengerti situasinya sekarang. Tetapi adiknya telah digigit, dan membiarkannya hanya akan membuatnya berubah menjadi zombie. Maka itu hanya akan membahayakan semua orang. Demi adik perempuannya, dia mengabaikan kehidupan banyak orang. Bukankah itu sangat egois? Tapi dia berbeda. Yang lain mementingkan diri sendiri, tapi dia melindungi orang yang dia cintai. Emangnya apa perbedaannya? Meskipun dia keras kepala, dia memiliki tekad untuk melindungi orang-orang yang penting bagi dia. Dia sangat cocok untuk menjadi rekan satu tim. Rekan satu tim. Tianlei, maksudmu dunia telah berubah sekarang. Dunia sekarang dalam kekacauan. Bukan hanya zombie aja sekarang yang harus kita lawan. Jika kita ingin melindungi orang-orang yang penting bagi kita, agar kita tetap bisa bersama, maka aku gak akan bisa melakukannya jika sendiri. Itu sebabnya aku akan mencari orang-orang yang selamat, sekaligus mencari rekan satu tim, mencari orang-orang yang berbakat untuk membentuk kelompok, untuk bertahan di era akhir zaman ini. Tianlei, sebelumnya kamu menyelamatkan orang-orang di akademi, lalu 3 orang perampok itu. Aku pikir itu hanya karena kamu kasihan, tapi ternyata kamu udah memikirkannya sejauh ini. Hei bajingan, lepaskan aku. Siapapun yang berani menyentuh adikku, aku akan membunuhnya. Jangan bicara omong kosong. Aku akan menghancurkan kepala adikmu dulu. Lalu setelah itu, giliranmu berikutnya. Kakak, cepat bunuh dia. Iya, bunuh dia. Pukul kepalanya. Jangan sakiti adikku. Aku mohon, jangan. Tiba-tiba ada suara kaca pecah. Bacot banget sih. Lihat, itu seseorang. Kita selamat. Pasti tim penyelamat mendengar panggilan kami, dan mereka datang untuk menyelamatkan kita. Kami dikepung oleh zombie, tolong kami. Tunggu sebentar, kalian terlalu banyak. Aku hanya bisa menyelamatkan satu. Orang tua di kiri berkata. Aku, selamatkan aku. Aku adalah salah satu direktur dari perusahaan ternama. Aku pasti akan membayarmu. Wanita di kanan berkata. Pria tampan, selamatkan aku. Aku masih muda, aku gak ingin mati. Hei, anak muda itu butuh harta untuk kesenangan. Mereka gak berguna untuk masyarakat umum. Hidup mereka gak terlalu berguna. Siapa yang kau bilang gak berguna? Hei pria tua babi jelek, jangan menyentuhku. Kau itu sampah, orang tua yang gak berguna. Siapa juga yang menyentuhmu? Aku gak sengaja. Beraninya kau gak mengakuinya. Hei, apakah namamu Li Suyang? Apakah kau ingin membawa adikku ikut bersamamu? Mereka berdua tampak kaget. Kenapa kau ingin menyelamatkanku? Hei, apa kau gila? Adiknya itu telah digigit zombie dan sebentar lagi akan berubah. Apa kau gak takut tertular? Aku tahu
Tapi aku nggak takut. Ada lebih banyak zombie di luar sana. Dan yang ini tidak terlalu menakutkan. Li Suyang, bagaimana? Baiklah, aku bersedia. Aku peringatkan kalian. Ketika aku membawa mereka keluar, Li Suyang akan meninggalkan tali di sini. Tetapi, jika ada yang berani merebutnya, aku akan langsung memotong talinya. Suyang, tolong bawa aku. Aku tadi sangat takut. Kamu tahu, aku sangat bersalah telah menyakiti adik perempuanmu. Suyang, aku mencintaimu. Bukankah kita akan menikah? Cinta? Apa yang kamu cinta itu? Karena ada menyelamatkanku, bukan? Bukankah kita gak ada hubungan apa-apa? Itu tadi perkataanmu. Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Li Suyang, kau bajingan. Kau gak bisa melakukan ini padaku. Mereka pun akhirnya keluar. Pelan-pelan. Ayo, aku bisa melakukannya sendiri. Baguslah, gak mau bergantung pada orang lain. Lalu adiknya muntah darah. Adik, darah hitam itu menandakan infeksi telah jauh. Dia akan segera bermutasi. Apa yang harus kita lakukan? Akan berbahaya jika kita merawatnya. Lalu Li Suyang tampak waspada. Percayalah, aku gak akan menjadi beban kalian. Aku akan mengurus adikku sendiri. Itu gak akan berhasil. Butuh banyak usaha untuk menyelamatkanmu. Sekarang, kau ingin pergi tanpa berterima kasih. Selain itu, zombie ada di mana-mana sekarang. Apa kau punya cara untuk membawa adikmu keluar dari sini? Ikutlah dengan kami. Kita pergi dulu dari sini. Nanti kita cari tempat yang aman untuk bicara. Baiklah. Lalu mereka pun pergi ke dalam sebuah gudang. Kakak, aku udah gak kuat lagi. Adik, tunggu sebentar. Kita aman sekarang. Kakak akan membawamu ke dokter. Cheng Yao berkata, berhentilah mengada-ngada. Gak ada dokter sekarang. Kamu pikir jika ada, kenapa ada begitu banyak zombie di luar sana? Kenapa kau memberinya harapan palsu? Cheng Yao, jaga ucapanmu. Hei, adikku akan baik-baik aja. Gak masuk akal. Dalam hati Tianlei, kondisi adiknya udah gak bisa ditolong lagi. Sangat disayangkan dia harus menderita seperti ini. Jika aku punya cara evolusi, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Tapi sayang sekali. Tianlei berkata, jika kamu gak ingin adikmu menderita lagi, hanya ada satu cara. Cara apa? Beri dia kematian untuk membantunya mengakhiri penderitaan ini. Lalu Tianlei memberikan kapak kepada Li Suyang. Kalian berdua seperti orang-orang itu ingin adikku mati. Biarkan aku memberitahu kalian. Bahkan jika adikku menjadi zombie, aku gak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapapun yang mau menyentuh adikku harus melangkahi mayatku dulu. Kamu bodoh. Apa kamu gak paham situasinya? Adikku, kakak, mereka adalah orang baik. Jangan bertengkar dengan mereka. Adik, kakak laki-laki itu benar. Aku gak ingin jadi zombie yang jelek ketika aku mati. Jika aku sampai menggigit orang lain seperti para zombie-zombie itu, bagiku lebih menyakitkan daripada mati. Kakak, kau harus membunuhku. Kakakmu ini gak berguna. Aku gak bisa melindungimu. Kakak, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Meskipun kakakku ini keras kepala, tapi dia sebenarnya kakak yang baik. Meskipun agak bodoh, dia rela melindungiku, berkelahi demi menyelamatkanku. Walaupun mendapatkan luka sebanyak ini, dia adalah kakak terbaik. Aku biasanya memarahi kakakku jika dia berbuat nekat. Tapi sekarang sepertinya gak lagi. Kakak laki-laki, apa kau bisa membantuku menjaganya? Jangan khawatir, aku akan membantumu menjaganya agar dia gak melakukan hal-hal bodoh lagi. Kakak, Sister Lan itu gak menyukaimu. Jangan khawatir, akan ada wanita lain yang akan lebih menyayangimu seperti aku nanti. Bukankah kau berjanji sebelumnya? Kalau kamu menikah, kau akan mengajak keluarga kita berkeliling dunia. Aku benar-benar ingin pergi, tapi sepertinya aku gak akan bisa lagi mulai sekarang. Kakak harus berjanji, kalau kakak udah menikah, kakak harus mengajaknya keliling dunia. Pada saat itu, aku akan melihat kakak dari surga. Baiklah, kakak berjanji padamu. Mari kita buat janji kelingking. Adik, apa yang terjadi dengannya? Oh tidak, dia akan berubah menjadi zombie. Hei, ayo jangan ragu. Apa kau ingin melihat dia berubah menjadi zombie? Hal yang paling dia benci. Lalu adiknya pelan-pelan berubah menjadi zombie. Lalu dia mengambil kapaknya. Aku gak bisa. Dia adalah adikku. Pada akhirnya, Tianlei bertindak dan dia mengalahkan adiknya. Maaf. Lalu adiknya pun dibakar. Adikku, percayalah, kakak akan bekerja keras untuk bertahan hidup. Ketika ini berakhir, aku akan membawamu keliling dunia. Aku berjanji. Apakah boleh aku mengikutimu? Tentu saja. Bukankah emang ini yang diinginkan oleh adikmu? Mohon kerjasamanya. Mereka pun berjabat tangan. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Lingkungan di sini cukup baik. Mari kita beristirahat di sini untuk malam ini. Fasilitasnya cukup lengkap. Dan kamar mandinya juga bersih. Kalian mandilah terlebih dahulu. Jangan berdiri konyol. Ayo cepat masuk. Oh iya, Aku belum tahu namamu. Kami adalah mahasiswa dari Akademi Huanchong. Namaku Chao Tianlei. Dan dia namanya Cheng Yao. Halo, aku 1 tahun lebih tua darimu. Jadi kamu cukup memanggilku Tianlei aja. Bagaimana denganmu? Ayo, perkenalkan dirimu. Kami belum mengenalmu dengan baik. Aku paling ingin tahu bagaimana kamu bisa bertemu dengan wanita pelacur itu. Kamu sangat baik. Aku tahu dia emang wanita yang cantik, sehingga orang mungkin akan suka padanya. Coba ceritakan, bagaimana bisa kau menjadi pacarnya? Aku tinggal di pedesaan. Orang tua aku telah meninggal. Aku hanya hidup berdua dengan adikku. Karena aku sedikit bisa dalam hal seni bela diri, dan aku juga pernah mengajar bela diri, aku menggunakan keahlianku untuk melindungi adikku. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!